Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat belajar, walaupun kita belajarnya dari rumah. Baik, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2 bermain di lingkunganku, subtema yang ketiga, muatan pelajaran PPKN. Nah, apakah anak-anak sudah siap belajar? Tentunya sudah ya. Nah, adapun materi kita yang pertama yaitu menyebutkan tata tertib di sekolah. Nah, sebelumnya, apakah yang disebut dengan tata tertib itu ya? Apakah anak-anak ada yang tahu? Nah, iya betul. Tata tertib adalah peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Nah, kalau tata tertib di sekolah berarti yang harus melaksanakan dan mentaatinya adalah semua warga sekolah. Ya, kemudian mentaati tata tertib akan membuat hidup kita menjadi lebih disiplin. Ya, hidup kita akan disiplin dan teratur. Nah, adapun contoh tata tertib yang ada di sekolah, yaitu berdasarkan gambar, Ibu sudah mengambil contoh memakai seragam sesuai dengan jadwal. Iya, jika hari Senin kita menggunakan merah putih. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat seragamnya menyesuaikan jadwal yang ada. Jangan sampai salah seragam ya anak-anak. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah. Baik. Nah, berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah lainnya, yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ya, ketika kita di sekolah, sebelum pembelajaran dimulai, biasanya guru dan murid-murid akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, memohon agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, jika sekarang kita belajarnya masih dari rumah ya anak-anak, walaupun begitu, anak-anak tetap harus berdoa sebelum dan juga sesudah belajar. Kita berdoa bersama-sama biasanya melalui Zoom atau jika tidak ada Zoom, sebelum membuka video, kalian juga bisa berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan pemahaman yang baik. Nah, tentunya tata tertib atau aturan di sekolah kalian masih banyak ya. Nanti anak-anak bisa sebutkan tata tertib yang berlaku di sekolah kalian itu. Nah, sekarang kita sama-sama menyaksikan gambar. Di situ ada beberapa kebiasaan baru yang akan kita lakukan ketika nanti kita memasuki dunia sekolah lagi setelah pandemi. Beberapa kebiasaan baru itu yaitu misalnya ketika kita memasuki gerbang sekolah, kita akan dicek kesehatan berupa ukur suhu. Kemudian mencuci tangan sebelum masuk kelas, menjaga jarak, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan tidak boleh bertukar alat tulis. Dan juga masih banyak tata tertib yang lainnya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan di sekolah, diantaranya ketika kita di sekolah, kita terjadwal piket sesuai jadwal yang sudah dibuat. Nah, berarti kita harus melakukan piket tersebut sesuai jadwal. Biasanya ini nanti ketika kalian sudah masuk ya.
Kemudian yang kedua, memakai seragam dengan bersih dan rapi. Nah, di sini ketika memakai seragam harus bersih dan juga rapi. Bajunya dimasukkan ke dalam celana, kemudian memakai ikat pinggang dan juga sepatu yang rapi. Kemudian ada juga berdoa sebelum memulai pelajaran. Selain itu, ada hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan di sekolah. Contohnya membuang sampah sembarangan. Nah, ini tentu saja tidak boleh kalian lakukan ya ketika di sekolah maupun di tempat yang lain. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, masih banyak hal-hal lain yang tidak boleh kalian lakukan ketika di sekolah. Nah, contohnya bisa kalian cari ya. Nah, sekarang kita akan belajar manfaat mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Adapun berikut adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah beserta manfaatnya. Satu, ketika kita datang tepat waktu, manfaatnya yaitu tidak akan ketinggalan pelajaran. Kemudian yang kedua, mendengarkan ketika guru mengajar. Manfaatnya kita akan mendapatkan ilmu yang baik. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas dengan tertib dan tepat waktu. Manfaatnya adalah kita akan mendapat nilai yang baik. Begitu pula sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Contohnya, ketika kita datang terlambat ke sekolah, maka kita akan ketinggalan pelajaran. Kemudian, membuang sampah sembarangan, maka akibatnya lingkungan sekolah akan kotor dan membuat proses pembelajaran menjadi tidak nyaman. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.